Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kesehatan olehnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif, mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Pada saat ini saya akan presentasikan proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Politik Uang terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2020 Kota Solo. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih terhadap dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Idina Zakra serta Bapak Muhammad Fajri. Tidak lupa pula saya ucapkan rasa terima kasih terhadap tutor yang sudah mengarahkan saya dalam membuat proposal ini, yaitu Kak Sri Mulia Safitri, sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Saya akan membacakan mulai dari bab 1 hingga bab 3. Pertama, bab 1 pendahuluan. Subbab pertama itu latar belakang. Partisipasi pemilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dalam proses pemberian suara terhadap pilihan politik ketika pemilu. Untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan, seperti menyampaikan visi dan misi melalui kampanye atau mengadakan program pelayanan publik pada masyarakat. Dalam hal ini tidak jarang juga ada oknum yang melakukan suatu kecurangan untuk mendapatkan suara dari masyarakat, seperti dengan melakukan money politik. Menurut Aspinall, ada beberapa bentuk dari politik uang, seperti pembelian suara, pemberian pribadi, pelayanan aktivitas, barang-barang kelompok, dan yang terakhir adalah proyek-proyek gentong babi. Yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara Pilkada 2020 dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada Pilkada 2020 dilaksanakan ketika pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini diprediksi akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada. Jika melihat dalam konteks Kota Solo, mayoritas masyarakat Kota Solo berprofesi sebagai wira swasta dan pedagang. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama dalam hal perekonomian. Rendahnya pendapatan masyarakat dapat menjadi peluang bagi oknum untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan iming-iming pemberian uang untuk membeli suara. Pembelian suara ini termasuk ke dalam bentuk dari politik uang. Hal ini juga terbukti dengan terjadinya penangkapan oleh Bawaslu Kota Solo terhadap 2 orang oknum yang diduga melakukan politik uang. Dengan adanya penangkapan tersebut, tentu mengindikasikan adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Solo. Ini juga didukung oleh hasil survei Lembaga Survei Indonesia tentang peningkatan politik uang yang dikarenakan faktor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dalam hal ini, walaupun banyak dari masyarakat tidak mengakui adanya tawaran berupa uang atau barang, tetapi masih ada masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. Dugaan sementara yang peneliti bangun dalam penelitian ini bahwa politik uang dalam bentuk pembelian suara atau vote buying dan pemberian pribadi atau individual gift memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2020 Kota Solo. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh politik uang dalam bentuk pembelian suara atau vote buying dan pemberian pribadi atau individual gift terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2020 Kota Solo yang dilakukan ketika pandemi COVID-19. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh politik uang dalam bentuk pembelian suara dan pemberian pribadi terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2020 Kota Solo yang dilakukan ketika pandemi COVID-19. Lalu manfaat penelitian ini secara akademis dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan tingkat partisipasi politik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan mengenai partisipasi politik pemilih baik bagi masyarakat maupun para pegiat politik. Selanjutnya bab 2 yaitu kerangka teori. Sebab pertama yaitu penelitian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan review terhadap beberapa literatur terdahulu yang juga mengungkit fenomena mengenai politik uang. Penelitian pertama dilakukan oleh Mary Anggraini dengan judul Pengaruh Politik Uang terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak 2015. Yang kedua dilakukan oleh Revi Kazali dan kawan-kawan mengenai pengaruh money politik terhadap pilihan masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Muara Enim tahun 2017, kasus di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbung. Lalu Clara Moninja dan kawan-kawan mengenai faktor-faktor politik uang bagi pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan. Lalu oleh Rosi Septiani mengenai pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih masyarakat Kota Padang dalam Pilgub tahun 2015. Lalu yang terakhir oleh Murtada Zaitun dan kawan-kawan mengenai pengaruh money politik terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan. Lalu selanjutnya itu pendekatan teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori politik uang oleh Edward Aspinall. Edward Aspinall membedakan politik uang berdasarkan bentuknya, yaitu pembelian suara atau vote buying, pemberian pribadi atau individual gifts, pelayanan aktivitas atau service and activities,
lalu barang-barang kelompok, club goods, dan yang terakhir adalah proyek-proyek gentong babi atau pork barrel project. Selanjutnya itu konstruksi model teoritis. Dari 5 bentuk politik uang yang disebutkan oleh Aspinall tadi, di sini peneliti hanya menggunakan dua indikator saja, yaitu pembelian suara serta pembelian pribadi. Pembelian suara yaitu dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan iming-iming sejumlah uang. Lalu pemberian pribadi merupakan sebuah tindakan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang ketika pemilihan dengan menawarkan beberapa barang seperti sembako, baju, pin, dan ataupun yang lainnya. Selanjutnya model analisis. Dalam penelitian ini menggunakan variabel terdiri dari variabel independen, yaitu vote buying dan individual gift. Serta variabel dependennya itu partisipasi politik pemilih pada Pilkada 2020 Kota Solo. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang ada. Di sini hipotesis terbagi atas dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis A. Hipotesis nol di mana kedua variabel yang sedang diujikan tersebut secara signifikan tidak memiliki hubungan. Sedangkan hipotesis A di mana kedua variabel yang sedang diujikan secara signifikan memiliki hubungan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bab pertama itu pendekatan dan tipe penelitian. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan kuantitatif yang mana bersifat menguji teori dengan paradigma positivistik yang mana data-data yang dihasilkan nanti akan diolah dalam bentuk angka-angka. Lalu desain penelitian di sini desain penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur dan sistematis yang sama kepada banyak responden. Lalu tipe penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian explanatory research, yang dimana nantinya akan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel berdasarkan hipotesis penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Solo, tepatnya di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sekarah dan Tanjung Harapan. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Target populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Kota Solo yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah memenuhi persyaratan hak pilih ketika Pilkada 2020. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multi-stage sampling, di mana pengambilan sampel yang dilakukan dalam 2 tahap atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan supaya setiap sampel yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Selanjutnya unit analisis. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Solo yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah memenuhi persyaratan hak pilih ketika Pilkada 2020. Selanjutnya itu jenis, teknik, dan alat pengumpulan data. Jenis dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner, sedangkan data sekunder dapat berupa sumber-sumber lainnya seperti literatur atau sumber lainnya. Selanjutnya validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas merupakan sebuah proses pengujian terhadap beberapa pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Untuk mengetahui apakah bukti pertanyaan tersebut valid dan reliable, data hasil jawaban responden akan diuji dengan program data SPSS. Pada uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode ALPA-Robarts. Selanjutnya itu analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif deskriptif menggunakan analisis atau proses statistik. Setelah data mentah didapatkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan program komputer SPSS 16.0. Hal ini dikarenakan program komputer SPSS 16.0 ini telah menjadi alat bantu dalam melakukan proses analisis data kuantitatif atau statistik. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang ada. Yang menjadi dasar dalam menyusun hipotesis adalah teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan uji hipotesis chi-square. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Uji chi-square dilakukan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti atau suatu distribusi yang telah ditetapkan.
Sekian dari penjelasan atas proposal penelitian kuantitatif tadi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.